واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا دائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Para hadirin wal hadirat, segenap jamaah majlis ilmu, zikir dan sholawat sabilul muhtadin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang kita muliakan ketua DKM kita, orang tua kita, Al-Ustaz Bapak Haji Madinah Ma'ruf, dan juga Bapak Haji Adi, dan sesepuh kita ketua RT kita Bapak Muhyad, serta Bang Agus Suparman dan yang sebagainya. Saudara saya ada tamu dari Haji Hidup baru nih, Bapak Haji Jaya, ya, yang baru pulang haji, mudah-mudahan mabrur hajinya, ya, mudah-mudahan doain ini saudara saya biar dapat jodoh lagi, ya, karena yang pertama gagal dan sebelahnya juga sama Bang Agus, kita doain, ya, biar dapat jodoh lagi, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita pada malam ini adalah kajian tasawuf dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Kita terakhir membahas tentang maksiat perut, ya. Ternyata perut bisa maksiat. Kemarin diantara maksiat perut yang pertama kemarin makan riba. Maksiat perut tuh. Jangan coba-coba jadi rentenir. Ya memang kelihatannya menguntungkan hadirin. Saya pernah punya teman, dapat info dari teman yang lain karena udah lama gak ketemu, katanya Fit, si fulan itu main rentenir Fit. Bener. Iya, jadi kerjaannya dia minjemin duit ke orang, gadai apa gitu ya, apa mobil, apa tanah, rumah gitu. Nanti tiap bulan bayar dengan bunga sekian. Kalau nggak bisa bayar ya mobilnya diambil, rumahnya diambil gitu. Dan itu udah berhasil mengambil beberapa barang gadaian dari orang yang utang sama dia. Dan dia dengan bangganya cerita sama anak. Saya bilang jangan tuh, nggak boleh, itu riba. Ya. Sama aja Fit kayak jual beli gitu bahasanya. Kan jual beli juga cari untung. Gue juga minjemin duit kan cari untung juga, sama kayak begitu. Padahal di Al-Quran jelas wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jangan, nggak boleh, nggak berkah duit kita itu. Kalau kita makan duit hasil begitu, maka perut kita bermaksiat. Yang kedua wa syurbu kulli muskirin, udah kita bahas juga nih. Meminum segala hal yang memabukkan itu juga maksiat perut. Jangan coba-coba minum khamar apapun namanya. Misalnya orang bikin bir cap Ka'bah, tetap aja bir. Ya. Nggak boleh tuh. Tapi capnya Ka'bah Ustaz, biar kata Ka'bah juga. Atau cap beduk, ya kan? Beduk nih Ustaz, nggak ngaruh. Minumannya apa? Ya. Lalu juga termasuk yang memaksiat perut udah kita bahas adalah aklu mal yatim, makan harta anak yatim. Hati-hati jadi pengurus yatim. Amanahin sama orang duit buat kasih anak yatim, dimakan. Kecuali memang kata Allah, para pengurus yatim ini orang yang nggak mampu, yang gara-gara ngurus yatim dia nggak bisa nyari duit, repot ngurusin yatim. Nah ini boleh, sama seperti dia kerja, maka boleh ngambil gaji ya yang wajar. Orang kalau mau kerja begini nih ngurus yatim berapa gaji sebulan, nah itu aja udah, jangan lebih. Kalau bisa kurang dari itu, ya jangan berlebihan. Oh biasanya gajinya UMR Ustaz misalnya nih, nah, itu 4,9 atau 5 juta, iya. Saya ngambil 10 juta, nggak boleh. Ya, berlebihan namanya itu. Ntar dimakan, disetrika perutnya itu kata Allah, ya. Dengan setrika dari api neraka. Ayo, sekarang kita lanjutkan kajian kita, tapi berbeda jenis maksiatnya. Dikatakan di sini
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu wa ma'asil lisan katsiratun aidan. Dan maksiat lisan. Tahu lisan? Lidah, ya. Lidah ini hadirin anggota tubuh kata para ulama yang paling lemah. Ya. Antum bisa bayangin atau antum coba cek diri kita masing-masing, semua anggota tubuh kita itu enggak ada yang selemah lisan. Ya, mata dilindungi ya sama tengkorak. Ya. Telinga yang lembut ada tulangnya juga. Ya, apalagi rahang, keras rahang. Tangan, kaki, ya. Tapi lisan ini nggak punya tulang, lembut banget. Nah, ya, enak, ya. Bahkan orang kalau ciuman kadang ikut-ikutan lisannya, gitu ya, karena enak, lembut. Kayak ngemut-ngemut permen apa gitu ya, ingin empuk gitu ya. Nah, itu lisan itu anggota tubuh paling lemah, tapi paling berbahaya. Kalau kita nggak bisa ngendaliin dia, jadi jerumus kita ke neraka. Kata Rasulullah, orang muslim yang sejati, man salimal muslim min lisani wa yadi. Min yadihi wa lisani. Atau kama qala Rasulullah SAW. Orang Islam yang sejati itu yaitu orang Islam yang orang Islam lain selamat dari tangan dan lisannya. Selamat dari perbuatan dan lisannya. Jadi Nabi nyebutin eksplisit lisan. Karena bahaya, lisan ini bisa ngerubah dunia yang tadinya indah jadi sumpah. Kita lagi seneng-senengnya sama tuh perempuan, ya, udah kayaknya udah jadi bakal jadi bini kita nih. Tiba-tiba dia ngomong, bang, maaf ya, saya dijodohin sama orang tua. Ya Allah, itu dunia kayaknya runtuh semuanya, sempit dunia tuh. Gara-gara ngomong itu doang tuh. Maaf bang, ya, saya udah dilamar orang, abang sih lama banget, cuma ngomong-ngomong doang. Ya, saya udah baru dilamar ini. Mana yang ngamar lebih ganteng dari abang lagi gitu. Wah, disumpah banget itu. Ya. Lisan bisa membuat orang yang tadinya ketakutan, kebingungan, gak pede, ya. Begitu ngomong, kira-kira adik mau gak nikah sama saya? Begitu dia jawab, iya saya mau, bahagia hati. Yang tadi gemeteran, ketakutan, bingung, terima apa enggak? Dia bilang iya, waduh itu bahagianya luar biasa. Masya Allah lisan itu. Ya, kadang perempuan yang tadinya sama kita nengok aja ogah, ya, kita baca salam kagak jawab, tapi karena kita pinter mengolah lisan, ya, kita pinter ngerayu dia, luluh hatinya hadirin, masya Allah, ya. Orang tua kita yang awalnya pelit, misalnya ada orang tua pelit atau mertua pelit, cuma karena kita bisa ngomong sampai hatinya jatuh hati sama kita, akhirnya kita minta apa ya? Dibeliin. Saking pinter ngomongnya. Masya Allah. Tulisan tuh, hati-hati. Rumah tangga yang seharusnya bisa langgeng sampai tua, sampai punya cucu. Gara-gara lisan gak bisa nahan. Udah kita cerai aja. Berantakan tuh rumah tangga. Pisah. Negara yang tadinya akur, bersahabat, bersebelahan, gara-gara salah ngucap, itu batik punya kita, enak aja orang Indonesia nggak terima. Batik punya lu, wayang punya lu, wah, sampai lagu Halo Halo Bandung, ya dibilang punya dia juga, aduh kacau banget, marah kita, gara-gara lisan ngomong salah. Hati-hati sama lisan, ya, lisan bisa bermaksiat. Apa maksiatnya? Katsiratun, banyak. Bahkan katanya falatan hasid, nggak terbatas maksiat lisan itu. Ini banyak maksiat lisan. Contoh, cuma tidak sebutin sebagian aja. Mithlul ghibah. Contoh paling berat dari maksiat lisan diantaranya menghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu wahya dzikruka akhakal muslima bima yakrah. Kamu menyebut saudara kamu yang Islam. Membicarakan saudara kamu yang beragama Islam bima yakrah, dengan sesuatu yang dia nggak suka. Wa in kunta sadiqan, katanya, walaupun kamu benar yang kamu omongin. Walau biqalbika, walaupun cuma di hati doang. Tuh, di hati kamu doang. Ngomongin orang di hati.
rundel, ya, termasuk ghibah tuh dalam tasawuf. Hati-hati hadirin. Lisan kita tuh bisa, kadang kita maaf, kita kalau ngomongin aib orang pinter banget. Ya, bahkan kita mungkin lebih tahu aib orang lain dibanding orangnya sendiri. Ya. Ada orang hafal banget. Lu kenal Muhyad? Oh, Muhyad. RT kan? Iya. Oh, dia tuh wah enggak 4 sebutin semua. Ya. Kalau bikin KTP bayar gocap. Kalau nikah kok gope? Oh, tahu semua. Kalau bikin kerja bakti dia nyuruh doa, kerja kagak, sebutin semua. Ya. Itu duit buat dana kerja bakti gorengan 500.000, 20.000, potong 10.000. Ada aja omongan itu. Rame tahu, tapi kalau ngomongin di sini gak tahu. Kalau lu apa? Kayaknya gue gak ada salahnya. Gue gak ada salahnya. Lu ngomongin orang mulu tuh salah. Ya. Kita kadang-kadang begitu. Aib orang kita lebih paham, lebih hafal. Ya, makanya pepatah kan bilang, ya, semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Kebangetan loh, ya. Orang lain tahu semua kesalahannya. Kita sendiri salah kagak tahu. Ini hati-hati nih, ya. Walaupun benar Ustaz, iya. Hafid nggak demen dikatain kalau dia misalnya jomblo nggak laku misalnya. Emang bener nggak laku-laku sampai sekarang misalnya. Diomongin, Hafid mah payah dia nggak laku-laku. Padahal dia nggak demen diomongin begitu. Walaupun bener itu ghibah itu. Ya. Ada kadang kita ghibah itu sama orang yang kadang kita nggak kenal sama sekali. Ini bahaya nih. Minta maafnya bagaimana? Ya, lagi duduk di pinggir musola, ada orang lewat gemrot, blok duk. Kita ngomongin, orang gemrot banget ya. Penuh jalanan, gang sempit, wah, diomongin. Dia juga nggak bikin salah sama kita, kenal juga kagak. Kita omongin. Ini kalau dosa sama orang, kan harus minta maaf sama orangnya. Ketemu orang begini kita nggak kenal, cari di mana ntar? Hati-hati hadirin, lisan tuh bahaya. Ya, jadi jangan sampai kita membicarakan saudara kita yang seagama, walaupun itu benar, dan dia nggak suka diomongin. Ada orang dibilang kate, emang pendek, cuma dia nggak senang dibilang kate. Jangan bilang kate, jangan. Emang bener lo kate, iya bener juga gak demen. Jangan ngata-ngatain gue dong, gitu ya. Asal ceking lo, emang ceking, balik lagi dia kesel lagi. Ya, hati-hati tuh. Ghibah tuh, ya. Bagaimana kalau orang non-muslim? Naam, ghibatul dhimmi tahrumu aidan. Nah, menghibah orang non-muslim juga, tapi dia baik sama kita, dosa juga, haram, nggak boleh. Orang nggak jahat sama kita, nggak boleh. Tangga kita Kristen tuh omongin, nggak boleh. Makanya Islam itu kan ajaran Nabi Muhammad disebut rahmatan lil alamin. Kasih sayang buat semua, hatta orang non-muslim nggak boleh kita omongin aibnya. Makanya bentar lagi nih, ya musim-musim pilpres, pilkada. Antum kalau senang sama satu ya calon, jangan jelek-jelekin yang lain. Antum kalau mau bagus-bagusin favorit antum nih, pilih antum, silakan, nggak apa-apa. Cuma jangan jelek-jelekin orang lain, nggak boleh. Ya, antum mau pilih Anies, silakan. Mau pilih Caimin, silakan. Nggak mau milih Ganjar, nggak apa-apa. Nggak mau milih Prabowo, nggak apa-apa. Tapi jangan jelek-jelekin yang ente nggak pilih. Iya. Paham nih? Ini kok ketawa ini? Ya, kan saya ngomongin, ini kan saya sebutin semua biar adil kan? Iya. Karena saya bilangin Ganjar dia belum punya wakil, ya kan? Prabowo belum punya wakil juga. Saya nyebutin Ganjar sama Prabowo sama Anies sama Caimin. Ya. Ini katanya besok kemungkinan katanya anaknya Jokowi, siapa namanya? Gibran katanya mau jadi cawapres Prabowo, kalau ada. Ya biarin aja, nggak apa-apa, siapa aja boleh. Yang penting kita aminkan saja. Mudah-mudahan yang kita pilih dikabul sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sering-sering amin ya. Aminin aja ya. Sering-sering baca amin biar kabul sama Allah. Ya, gitu. Jelas nih ya. Ini nggak kampanye, ini cuma ngajakin benar. Jangan ngomongin aib orang lain. Nggak boleh. Wa in kunta shadiqan, walaupun kamu benar nggak boleh. Ya, ngomongin aib saudara kita walaupun benar nggak boleh. Tapi terkadang halal kita ghibah orang. Waduh, ada ghibah yang dibolehkan, enggak dosa. Wa tahillu ghibatu man yujahiru bi fisqih. Boleh kita atau halal kita menghibah orang yang fasik dan jelas-jelas memperlihatkan kefasikannya. Seperti orang tarikus sholat, sengaja lu nggak sholat, ogah ngapain? Itu kan Islam, emang apa? Salah gue hidup gue, lu ngapain urusin gue? Atau orang terang-terangan mabok di pos ronda,
main judi terang-terang, nggak malu. Ini orang model begini diomongin nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia sendiri yang mengumbar-umbar dosanya. Nggak apa-apa tuh, ya. Jadi kalau orang-orang maksiat diam-diam, kita nggak boleh omongin. Sampai ngintip-ngintip ke rumah jendela orang, lagi mabok ya. Ngomongin nggak boleh. Orang dia juga maboknya diam-diam, nggak boleh, ya. Jadi kita nggak usah tajasus, nggak usah cari-cari aib orang lain, nggak boleh. Dosa itu. Wala tajassasu. Kata Allah gitu, kata Rasulullah. Wala tajassasu. Jangan kalian mencari-cari aib orang lain. Orang kalau maksiat diam-diam, ya itu urusan dia sama Allah. Cuma kalau sudah terang-terangan, nggak pakai malu, nah, diomongin nggak apa-apa. Lu aja nggak malu-malu maksiatnya, ya itu boleh, nggak dosa. Kata fi nuzhatil majalis itu keterangan ada di kitab Nuzhatul Majalis. Bahkan terkadang wajib kita menghibah orang. Ada ghibah yang wajib. Seperti apa? Kadzikri aibi khatibin. Seperti menyebutkan aib orang yang ingin melamar. Bang Agus punya anak perempuan. Satu udah nikah. Tinggal satu lagi nih belum. Sama Hafid. Hafid berarti masih ada empoknya, ntar dulu Hafid sabar. Ya, belum Bapak Ente lagi ya kan? Dua lagi. Ya. Masih dua lagi, ente tenang aja, enggak usah mikirin perempuan. Ngaji aja ngaji. Ya. Bang Agus punya anak perempuan. Ada satu orang datang mau ngelamar. Ya, Pak Agus, saya kenal Bapak nih dari medsos, ini saya mau ngelamar. Ya, ntar dulu ya. Saya istikharah dulu. Oh, orang mana? Saya orang Ajinawi. Tangga dong, iya. Anaknya siapa? Si Fulan. Ya, ntar gue kabarin. Gue istikharah dulu gimana kak ya. Nah, itu kita tanya sama orang Ajinawi. Ustaz, antum Ajinawi? Iya. Kenal si Fulan enggak? Siapa? Misalnya Dadi. Oh, kenal Dadi. Dadi gimana orangnya? Dadi, aduh. Emang kenapa? Dia mau ngelamar anak saya nggak kenal dia. Ya, saya tahu Dadi misalnya. Dan saya tahu aibnya dia. Ya. Ini gimana kalau ada orang, ya, ayat seorang wanita yang ingin dilamar sama orang laki-laki dan dia nggak tahu seluk-beluk laki itu. Dan kita tahu nih orang misalnya jangan tidak jadi orang baik. Misalnya nama Dono, ya. Tuh Dono kagak bener. Aduh, ini kalau jadi nikah sama Dono nih, anaknya Wang Agus habis dah nih. Orang playboy begitu, main perempuan mulu misalnya. Jadi apakah saya harus omongin aibnya atau saya diem Ustaz? Kan nggak boleh ghibah Ustaz. Kalau saya ngomongin aibnya Dono, saya ghibah dong. Enggak, dalam hal begini wajib sebutin. Kasih tahu. Karena bakal madharat buat anaknya Agus. Madharat ntar. Anaknya kagak sholat punya mantunya. Depan kita doang pura-pura, padahal kagak pernah sholat. Ya. Kalau kita tahu aibnya, maka sebutkan aib orang tersebut. Tapi kata para ulama, bertahap. Satu persatu. Jangan semua langsung dibuka. Ya. Dono, bagus. Iya, aduh jangan dah bagus. Emang apa Ustaz? Orang gak pernah sholat. Oh, tapi dia bilang ntar dia mau sholat saat mau taubat. Begitu ya? Gak apa Ustaz? Jangan dah. Emang apa? Tiap malam minggu mabok mulu. Dugem pulang-pulang mabok. Sampai muntah-muntah di jalanan. Bener Ustaz? Iya. Tapi ntar saya suruh berhenti dah. Ya. Gak apa ya? Jangan dah. Ngapa? Ramadan kagak puasa. Semoga sebutin bertahap. Sampai titik dia akhirnya gak mau. Nah itu. Tapi kalau aib udah kita buka semua, dia masih mau juga. Itu dia dah tuh. Ya, yang penting kita udah gak salah tuh. Sebutin dulu aibnya. Supaya anaknya gak kena madharat. Paham nih? Jangan ditutup-tutupin. Dono ya? Emang apa? Mau ngelamar? Aduh, kata Ustaz Hafid gak boleh ghibah nih. Udah gak apa-apa. Ya gak apa-apa dia bilang. Ya, anaknya. Ya. Anaknya terkesian anak perempuan itu. Karena kalau udah nikah kan tergantung suaminya. Ternyata saya waktu mau nikah itu, ya sama istri saya yang sekarang. Sekarang ini doang istri saya. Ya. Dulu gak ada. Ada yang sekarang ini. Ya. Istri saya itu ternyata mertua saya itu dia nanya-nanya juga sama temennya. Di antara temennya yang dia tanya Haji Malik, bos kambing. Ya. Iya, Haji Malik dia cerita habis saya nikah. Iya, mertua itu nanya-nanya Fit. Ya. Tanya apa Haji? Ya Hafid gimana orang itu? Ya, kayak Ghazali. Ya. Wah, dia membaik dia. Kawin lagi enggak kayak abangnya? Gitu. Beda dia. Tanya begitu dia. Bentar kayak abangnya lagi. Beda dia mah. Ya, kayak di Ghazali itu beda. Akhirnya baru dia mau. Padahal dia kenal anaknya Ghazali. Ya. Tapi ngeri juga takut anaknya dipoligami kali gitu ya. Itu karena udah ada contohnya kan gitu, ya.
Nah jadi kalau ada aib sebutin. Itu bahkan hukumnya wajib kita ngasih tahu aib orang yang anaknya ingin dilamar sama laki-laki yang dia nggak tahu. Kasih tahu untuk nyelamatin dia. Nah, kecuali kita emang tahunya baik. Siapa? Dadi. Wah Dadi mah bagus, jangan takut dah. Wah ngajinya rajin banget. Di Ahbab ngaji, di Sabil ngaji, di Nurul Fatah, Nurul Yakinnya. Oh anak pengajian, iya. Kalau Siregar, ya Siregar juga bagus tuh. Cuma di Sabil tadi doang, satu doang. Ya, sebut, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau ada baik-baiknya sebutin baik-baiknya. Ya, ada aibnya sebutin aib-aibnya. Jangan kita sembunyi-sembunyiin. Ya, baik. Sampai sini paham? Paham ya? Kemudian wan namimah, ya. Wan namimah dan termasuk maksiat lisan adalah an-namimah. Kalau bahasa kita adu domba. Ya. Ini nggak tahu bahasa adu domba ini. Emang dari orang kita ya. Padahal namimah itu dalam segi bahasa Arab at-tafriq bainal ahibbah. Memisahkan atau memecah belah antara orang-orang yang saling menyayangi. Orang saling sayang, saling kasih, saling perhatian dibikin berantem. Suami istri lagi akur-akurnya, ada aja orang gedek. Kok gedek sama Ustaz Hafid nih? Biar dia cerai, gimana caranya nih? Dibikin cerai sama bini saya. Ya, mertua sama mantu dibikin ribut. Anak sama orang tua dibikin ribut. Ada aja omongannya. Yang kadang bohong dia ngomong juga. Tapi karena kita udah kemakan ya, omongan, udah kesel, udah beribut berantem. Begitu kita berantem, dia senang, asik, berhasil gitu. Nah ini di dalam bahasa kita disebut adu domba. Ya, kalau bahasa sejarah politik divide et impera. Ya, politik mengadu domba orang. Kita nggak usah berantem, biar aja dia yang berantem. Ntar begitu udah capek dua-duanya atau mati, udah kita menang dah gitu. Nah, ada orang senang begitu tuh, namimah. Ya, dia mengatakan sesuatu yang mungkin bahkan bukan hal yang sebenarnya, tujuannya untuk orang ini saling berkelahi, saling memisahkan diri. Jangan jadi orang, jangan demen begitu. Kita harusnya punya saudara sukses, punya saudara akur rumah tangga, kita senang, syukur. Ya, jangan kalau saya sama istri saya rumah tangga saya berantakan, pokoknya abang adik saya harus berantakan juga. Jangan, nggak bawa-bawa orang. Salahnya ente ngapa jadi nyusahin orang? Ya, jangan suka kita namimah, dosa tuh. Ya, mungkin julukan adu domba itu karena kan awalnya tuh kambing sama kambing baik-baik aja, dibikin berantem gitu jadinya. Makanya disebut adu domba. Kenapa domba? Kenapa nggak adu ayam? Mana juga adu ayam. Adu ayam kan ya. Adu cupang kan, tapi dipilihnya domba, ya. Nah, itu yang pertama kali bikin tuh. Ada aja sampai sekarang terkenal tuh adu domba. Ya. Sama kayak bahasa kumpul kebo. Itu siapa yang bikin tuh? Ya, kan yang kumpul gak cuma kebo, sapi juga kumpul, kambing kumpul, dia pilih kebo. Itu luar biasa tuh, yang ngarang sampai sekarang tuh. Ya. Sampai sekarang disebut kumpul kebo. Padahal ya kebo juga nggak ikut-ikutan salah, ya kan? Nggak tahu-tahuan. Kemudian wal kadzib dan dusta, bohong. Ya, kadzib itu al-ikhbar bi ghairi waqi', memberikan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya, bohong. Orang jangan biasain bohong. Ya, wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzib liyadhaka bihil qaumu wailul lahu, kata Nabi. Neraka wail atau celaka bagi orang yang berbicara sampai dia berbohong, tujuannya bikin orang-orang ketawa. Nah, ini bahaya nih para komika, ya pelawak. Kadang dia ngomong sesuatu padahal nggak begitu, tujuannya biar orang ketawa. Itu kan kelihatannya kayaknya bagus ya, bikin orang seneng gitu ya. Ya. Dan ini bukan terjadi juga pada kiai-kiai yang suka ceramah, menyampaikan cerita ngarang sendiri, bukan kenyataan beneran, atau bukan dari kitab, dia ngarang-ngarang aja biar orang ketawa. Ya, ini kan termasuk ngerinya nih, termasuk ini nih. Neraka wail atau kecelakaan buat siapa? Buat orang yang ngomong dengan berdusta, tujuannya ingin membuat orang lain tertawa. Karena kan bikin orang bahagia kan ibadah sebenarnya. Itu khulus surur, nyenengin orang itu pahala, ibadah.
Tapi jangan pakai cara bohong. Jangan pakai cara bohong hadirin. Ya, Nabi aja kalau bercanda itu bercandanya beneran, bukan bohongan. Seperti cerita Nabi bercanda sama nenek-nenek. Nabi lagi nyeritain surga, terus ada nenek nanya, "Ya Rasulullah, saya kira-kira bisa di surga nggak? Bisa masuk surga nggak?" Kata Rasulullah, "Kalau nenek nggak bisa masuk surga. Di surga nggak ada nenek-nenek." Sedih tuh nenek, nangis. Terus saya nggak bisa masuk surga? Bukan gitu. Nanti nenek muda lagi. Kan bercanda namanya itu. 33 tahun semua. Iya, umur 33 tahun, muda lagi. Yang tadinya nangis jadi ketawa, kan ngajak orang senang. Nah itu, tapi itu pun nggak bohong Nabi ngomongnya. Kadang kiai-kiai kalau ceramah biar supaya jamaah nggak ngantuk, dia bikin cerita bohong, ngarang-ngarang. Padahal nggak pernah kejadian tuh, ketawa ger. Maksudnya Ustaz biar nggak ngantuk. Iya boleh, bener. Itu teknik teknik ceramah, teknik supaya orang nggak membosankan ketika dengar ceramah, nggak ngantuk. Tapi jangan pakai cara yang bohong. Itu bahaya tuh. Ini Nabi bilang sendiri tuh, neraka wail buat orang yang ngomong ini nggak cuma kiai semuanya. Ya, lalu dia berdusta tujuannya untuk membuat orang lain ketawa. Wailun lahu. Maka neraka wail buat dia, ya Allah, naudzubillah, ya. Baik. Paham ini? Bahkan Nabi mengatakan la yakmulul lil mar'i al-iman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa hatta yajtanibal kadhiba fi mizahih. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai sesuatu untuk saudaranya seperti dia mencintai apa yang buat dirinya sendiri. Itu baru cinta iman sejati tuh. Kita pengen saudara kita bahagia sebagaimana kita bahagia, itu namanya iman sejati. Kita pengen saudara kita sukses sebagaimana kita sukses, itu namanya iman sejati. Dan juga tidak sempurna iman seseorang sampai dia meninggalkan perbuatan berdusta dalam bercandanya. Bercanda jangan bohong. Ya, bercanda jangan bohong. Karena kita bercanda kan ya salah-salah aja ngomongnya, sekena-kenanya aja, ya. Hati-hati tuh. Jangan bohong, ya. Jangan berdusta, jangan biasain bohong. Baik. Kemudian wasyatmu dan apa itu syatmu? Wasful ghair bima fihi naqsun wa ihtiqar. Ya, memberikan sifat kepada orang, mensifati orang lain yang mana dalam sifat itu ada kekurangan dan merendahkan orang tersebut. Nah, menghina orang. Ya. Kita nyebut orang dengan sebutan yang isinya ada penghinaan. Dasar, ya, anak pakai rombeng dibilang. Maksudnya pakai rombeng? Udah pakai rombeng lagi. Ada orang susah maksudnya. Ya. Dasar asam Jawa. Kenapa asam Jawa? Di orang Jawa badannya asam. Keringatnya asam Jawa dibilang. Ya itu kan kalimat-kalimat begitu. Orang kadang suka sembarangan tuh ngata-ngatain temennya. Itu nggak boleh tuh. Jangan ngasih julukan pada orang lain dengan julukan yang isinya ada penghinaan dan merendahkan orang tersebut. Nggak boleh. Ya. Jangan biasain ngasih julukan sama orang-orang julukan yang tidak baik. Cebong karet itu nggak boleh tuh ya? Hah? Cebong kampret itu nggak boleh. Cebong kampret, jangan. Kaum cebong, katanya pendukung Jokowi cebong. Karena Jokowi demen miara kata, ya. Jadi dari cebongnya. Kampret, pendukung siapa tuh? Prabowo ya? Waktu itu ya dulu ya. Ya, Prabowo. Tahu kenapa disebut kampret? Ya. Ada lagi yang disebut kadrun, kadal gurun, yang dukung Anies kadrun. Ya. Dikatakan jangan ngata-ngatain. Ya, nggak usah ngata-ngatain. Ya, dosa kita ngata-ngatain orang, apain? Ya. Pokoknya biasanya lisan kita itu mengucap ke orang lain sesuatu yang kalau kita diucapkan pada diri kita suka. Ukur orang lain dengan diri kita. Ente kalau disebut munafik demen gak? Enggak, ente jangan nyebut orang munafik. Kecuali memang jelas-jelas dia munafik, terang-terangan. Lain tadi kan ada hukumnya tuh. Ya. Ente jangan nyebut orang ya misalnya dasar lo ya hitam ireng, misalnya ireng disebutnya ireng. Ya walaupun dia ireng kayak orang Papua, cuma jangan disebut begitu juga sih ya. Ya. Kan orang kan ada yang bisa terima bercanda, ada yang enggak. Ya, jangan samain kita sama orang lain. Mungkin kita dibercandain santai aja. Cuma orang lain ada yang sensitif perasaannya. Ya, enggak sama. Orang dikatakan misalnya Siregar, Aziz. Saya bilang misalnya gendut, dia mungkin biasa aja bisa ya, sama cowok, Betawi sama Betawi. Ya, cuma perempuan disebut gendut, marahnya luar biasa itu. Walaupun dia gendut. Iya, beneran dah. Perempuan kalau udah ngatain fisik, waduh, marah banget. Bener apa enggak? Iya, perempuan tuh gitu.
lebih lembut perasaannya. Jangan nyebut orang dengan sesebutan yang tidak baik. Itu dilarang dalam agama kita. Ya, orang nama Abdullah, bedul apa? Nama bagus bedul. Ya, itu Abdullah, sebut dong Abdullah. Ya. Kalau Ahmad. Ya, makanya orang Arab itu nggak biasa tuh ya. Ya, saya pernah cerita. Saya dipanggil abang saya tuh Fit gitu kan ya. Di Yaman, emang biasa kita panggil sama adiknya Fit sini Fit. Itu teman saya orang Arab dengar tuh. Dia nanya, Fit, tadi abang itu ngomong apaan Fit? Apa Fit? Oh itu panggilan anak. Orang Indonesia tuh biasa Hafid, orang Indonesia tuh biasa nyingkat Hafid Fit. Ujung-ujungnya doang saya bilang itu. Syahadat nggak bagus itu. Nama bagus Abdul Hafid dipanggil Fit. Apa itu? Nggak boleh. Jadi terbiasa begitu. Kalau kita kan kagak biasa. Muhammad udah bagus banget. Mat. Iya lah udah bagus banget Muhammad. Apa berarti sih Muhammad kan enak denger juga. Ya. Jangan apalagi ganti nama yang julukannya jauh banget dari nama aslinya. Ya. Namanya Ahmad Ruslan, dipanggilnya Jack. Apa Jack? Jack John, ada Johnnya lagi. Jack John. Nama orang bule ya. Malah pembunuh misalnya. Aduh, ampun ente yang sembarangan. Banyak begitu orang-orang bahasa kita bahasa nama poyokan namanya luar poyokan. Saya punya saudara punya encing, bukan encing ya. Jadi nenek, saudaranya kakek saya. Namanya Aminah. Dipanggil Sayatin. Terus saya dari kecil kenalnya Sayatin. Dulu saya enggak ngerti Sayatin itu apa. Taunya Cing Sayatin. Ya, Jaya tahu dah, saudara kita Jaya. Pas saya ngaji tahu bahasa Arab, Sayatin kan zamannya setan. Sayatin berarti setan yang banyak. Kok jadi panggil Sayatin loh? Encing saya, encing bapak saya gitu. Pak, itu kok encing Aminah panggil Cing Sayatin? Tahu tuh siapa yang mulai dari dulu gitu tuh. Itu kan jelek tuh begitu. Agar terkenal Cing Sayatin, padahal dia guru ngaji Cing Sayatin. Oh, kurang ajar banget. Saya kalau nemu orang yang pertama julukin saya jitak paling itu. Encing bapak saya dikatain Sayatin, guru ngaji. Ya, jangan begitu. Ya. Kasih nama, kalau dikasih nama baik, kasih nama baik. Ya, sebut dengan nama yang baik. Kata kalau namanya nggak baik, ente ganti suruh tuh. Ya, punya teman namanya nggak bagus, suruh ganti, sunnah diganti dengan nama yang baik. Nabi ngajarin begitu. Ya, dulu waktu jemput haji bapak saya di embarkasi Pondok Gede, kan kita nungguin tuh, sebutin tuh jam 2 malam atau jam 3 malam tuh. Atau yang nyampe embarkasi sebutin namanya. Ada orang pulang haji namanya Haji Gentong bin Gudang. Gentong bin Gudang, bayangin. Nama apaan Gentong bin Gudang? Kagak diganti lagi, ganti kayak apa? Ya Allah. Orang tua kasih nama jangan asal-asalan. Pilih yang bagus. Yang anak itu ntar dipanggil, kan nama ini bakal dipanggil di mahsyar dengan nama kita yang dari orang tua. Ya. Ntar coba bayangin orang semua dengerin Haji Gentong bin Gudang, ketawa semua orang. Malu kita, kasihan anak kita. Ganti nama yang bagus. Ya. Jadi kalau kita mau kasih nama tuh pikir. Kalau nggak ngerti nama yang bagus, tanya guru-guru kita, Kiai Habib, nama apa ya buat anak saya? Gitu, tanya. Ya. Jadi jangan asal-asalan. Nama-nama yang jangan malu pakai nama Islami. Abdullah, Muhammad, Ahmad, jangan malu tuh, kita harus bangga punya nama begitu. Karena orang sekarang malu pakai nama Islam. Terus dikira teroris, dikira teroris apa? Ya, pakai nama Muhammad, Islam banget Ustaz. Ya intinya apa? Michael. Bapak pesek, hitam, pendek, Michael. Bener aja. Ya, pakai nama-nama ulama, nama-nama orang soleh. Tafaulan, doa, nama itu doa. Buat anak kita, pakai nama yang bagus. Nama di sini sabu itu nggak dulu kan ya. Ya, pengertiannya di sini hampir mirip sama syatam sebenarnya sab itu. Sab itu berbicara kotor. Ya, nyebut orang dengan sebutan yang kotor. Ya. Misalnya naudzubillah kita nyebut perek loh, bahasa perek coba. Kadang kita hati-hati tulisan ya. Nyebut temen gara-gara dia mungkin bandel dikit sebut perek. Perek itu apa sih? Perempuan ekonomi. Ya. Perempuan yang bisa dibayar. Sekarang sebutannya PSK. Ya. Namanya diperhalus. Pekerja seks komersil. Jadi kerjaan seks. Perek-perek juga sama. Ya, dia juga. Dibikin indah lagi julukannya, kupu-kupu malam.
Kan kupu-kupu indah, tapi ada malam-malam. Nah, itulah yang bikin malam itu indah, kupu-kupu itu. Ya. Padahal pekerjaan hina itu, jual diri, jual daging setengah on, ya, hina itu. Nah, itu kan sebutan orang-orang. Dan itu mereka mutajahir bifiski. Kita kalau ketemu orang-orang kita, perek sini, ya emang dia perek. Dan terang-terangan. Nanti coba mahakam jam 2 malam, lewat situ. Ya. Kalau yang di dekat sana tuh pos polisi apa namanya? Jalan apa? Hah? Yang banyak pohon, jual-jual pohon-pohon bunga-bunga. Hah? Brawijaya. Ya, itu Brawijaya itu bencong-bencong situ. Iya, itu bencong-bencong tuh. Saya pulang aja jam 12 itu. Nawarin, "Oh, mampir Om," gitu. Aduh. Ngeri saya. Ya, bencong. Kalau cewek kita nafsu bencong, kita ngeri. Ya. Di rel kereta sono, ya, di daerah Jakarta Pusat, apa namanya, taman apa namanya, Tawang, tahu nama? Iya, itu, banyak banget kalau kita lewat situ, ya, perek di kota Jakarta Utara sono, habis Istana Presiden, sono dikit tuh, itu kota tuh banyak malam-malam, ada pijat plus, sauna, mandi sauna, masya Allah, banyak, ya. Nah itu kita nyebut dia perek kalau memang dia emang benar-benar pekerjaannya nggak dosa. Cuma kadang orang perempuan siapa itu perek lu. Yang sembarangan nyebut orang. Emang lu tahu dia perek? Ya, tahu dari mana? Oh, gampang masuk dicium juga gampang. Entar dulu, emang perek begitu? Ya, emang PSK pelacur itu? Enggak lah. Ya, sejahat-jahatnya dia maksiat ya pacaran gonta-ganti. Ya kita jangan sebut pelacur, jangan. Orang pelacur itu kan berzina namanya. Ente nuduh orang berzina tanpa bukti, ente dirajam, ente dicambuk, ente dihukum, ya 80 kecambukan atau 100 cambukan. Ya, jangan sembarangan nuduh orang sebutan-sebutan begitu tuh, ya. Dasar anak zina, berarti ngatain bapaknya, emaknya, ya nggak boleh tuh, ya. Jangan kita mudah mencaci maki orang lain. Mal'unun man sabba walideh, kata Nabi, ya. Dilaknat orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Ya. Dulu sahabat pernah nanya, "Ya Rasulullah, emang ada anak nyaci maki orang tua?" Umumnya kan nggak ada normalnya. Kata Nabi, ente bisa mencaci maki orang tua ente dengan cara apa? Kita nyaci maki orang tua orang lain. Kita punya teman, kita caci maki bapak ibunya. Dasar emak lo begini, bapak lo begini. Nah, kan anaknya nggak terima. Orang ini ngatain mama orang tua kita lagi. Nah, itu namanya caci maki orang tua kita sendiri. Gara-gara perbuatan kita orang tua kita dicaci maki. Nah, ini dosa tuh. Jangan terbiasa mencaci maki orang lain. Ya, mulut kita dijaga, tuh yang keluar dari lisan kita tuh yang bersih-bersih aja dah kalimatnya. Ya. Orang tua kita tuh, bapak saya tuh ya. Dia kan sama saudaranya waktu masih hidup tuh, yang Roni, yang Idris, yang Dohir. Itu kan ada kakak manggil gua elu. Kalau ngomong, saya perhatiin tuh. Elu Hir. Abangnya kan. Ya. Masalah elu ya. Sama abangnya, sama adanya mungkin iya. Abang bapak saya manggil abangnya elu. Gua elu gitu ya kalau ngomong. Itu dia ngajarin saya, anak-anak ini, nggak boleh ngomong gua elu sama abang. Sama abang saya marah saya. Manggil nama aja kalau sama abang saya nggak boleh. Was, nggak boleh. Bapak saya marah tuh. Was, abang. Sebut aja dari abang. Ya, dia juga manggil saudaranya abang, cuma ngomongin gua lu. Kita ngomong gua lu enggak boleh. Ini curang namanya itu. Ya. Tapi karena dia udah kebiasaan begitu, dia enggak pengen anaknya begitu gitu maksudnya. Ya. Bang, lu gimana? Lah lu atau apa? Ya. Tanya, ngomongnya jangan sembarangan sama orang yang lebih tua. Ya. Padahal di daerah kita Betawi, lah lu kan biasa, gua lu tuh biasa. Cuma bagi mereka orang tua tuh ngomong begitu kayaknya enggak sopan. Nah itu dicegah sama orang tua kita terbiasa begitu. Ya, manggil yang lebih tua nama itu kita kayaknya gimana gitu. Di hati kita nggak seneng, nggak bisa gitu. Kayak nggak sopan gitu. Ya, kecuali kita udah akrab banget dah, lain cerita. Ya, oke saya nurunin tuh anak saya ngomong, kan kadang dia dapat dari game dari teman-temannya. Ngapain lu? Lah lu sama adek. Yang begitu ngomong. Ya, biar biasa dari kecil. Ya, orang tua itu tuh sering banget masalah begitu. Orang tua ngerokok, dia ngerokok dulu bapak tuh, kuat ngerokoknya. Sekarang alhamdulillah berhenti karena sakit dulu kan, alhamdulillah. Tapi dia nggak pengen anak yang ngerokok. Awas lu berani ngerokok. Ya.
berani ngerokok, gua hukum gitu. Tahu dia, marah. Jadi anaknya nggak ada ngerokok. Ya. Nah itu hal-hal yang baik kita tularkan sama anak-anak kita. Ya, biar dari akhlaknya biasanya dari kecil. Orang tua saya mungkin saya ingat saya nggak pernah ngajarin saya kitab gitu, ngaji kitabnya. Cuma dia ngajarin akhlak sama kita. Ya, bagaimana sama orang tua ngomong. Nah itu lebih hebat dibandingkan ilmu kitab. Ya, banyak kita kadang nggak sadar, nggak pernah memberikan contoh yang baik buat anak-anak kita. Coba, kalau mungkin dulu kita ada yang tidak baik, kita rubah dan kita bikin anak-anak kita jangan melakukan yang tidak baik. Termasuk mencaci maki orang lain. Jangan. Ya, jangan biasain lisan kita itu gampang nyakitin perasaan orang lain dengan lisan kita. Ya, wal-la'in, ya, dan melaknat. Oh, itu bahasa laknat itu, ya, laknatullah alaik. Itu bahasa Masya Allah itu besar itu. Semoga engkau mendapat laknat Allah. Emang laknat itu apa? Laknat itu al-ib'ad atau al-bu'ad an rahmatillah. Jauh dari rahmat Allah. Berarti enggak dapat sayangnya Allah. Kita doain orang nggak dapat rahmat Allah kan kurang ajar itu. Kecuali memang musuh-musuh Islam, Fir'aun, laknatullah alaih, ya, atau orang-orang yang memang kerjaannya membunuh ulama-ulama kita, ya, ideologi PKI, laknatullah alaih, ulama kita dibantai sama mereka, ya, itu nggak apa-apa. Cuma kalau orang-orang yang salah sama kita biasa, salah dikit doang, ya, kesenggol minuman kita tumpah, laknatullah alaih, gampang banget. Cuma air minum doang, jangan sembarangan hadirin. Itu kata-kata keras, itu kasar. Ya, jadi melaknat itu kata Rasulullah, saya ini diutus bukan sebagai orang tukang laknat. Innama bu'itsu mu'alliman, ya, walam ub'ats la'anan. Saya ini diutus untuk jadi guru, pengajar, mendidik, dan saya tidak diutus untuk melaknat orang. Jangan laknat orang. Ya, jangan dibiasakan lisan kita itu, Masya Allah gampang banget ngedoain orang dengan doa yang tidak baik, jangan. Ya, kan kadang kalau soalnya, sumpahin lu, jangan sumpahin, ngapain sumpahin? Ya, kalau sumpahinnya baik nggak apa-apa. Sumpahin lu jadi kiai lu, ya, bikin gua kesel lu, sumpahin jadi kiai itu boleh itu. Ya, sumpahin lu selalu sukses itu, sumpahinnya bagus namanya, doa namanya. Cuma kalau yang jelek-jelek jangan dah. Ya, kemudian wa ghairiha dan juga wa ghairuha dan juga selain yang tadi. Selain riba, selain namimah, dusta, syatam, ya, sab atau mencaci maki orang, melaknat orang, itu juga banyak selain itu. Seperti apa? Katanabus bil alqab, ngasih julukan-julukan yang tidak baik kepada orang lain, jangan. Ya, ngasih julukan-julukan tadi itu yang ngomong-ngomong yang tidak baik itu jangan, ya. Kemudian termasuk juga maksiat lisan. Di sini di syarahnya nisyanul Quran kullihi au ba'dihi mimma hafizahu an qalbin bitarki qiraatih, yaitu lupanya hafalan Quran, baik semuanya ataupun sebagian yang sudah pernah dia hafal, dan lupanya karena nggak pernah ditikror, nggak pernah dibaca. Itu dosa, itu maksiat. Doain saya makanya nih, saya biar bisa jaga Quran saya. Bahkan katanya wa huwa minal kabair, ya, bahkan itu termasuk dosa besar selama tidak bisa mengembalikan hafalannya lagi, ya. Jadi usahakan yang orang yang sudah menghafal Quran, ayo dijaga hafalannya, ya, dijaga hafalannya dengan cara apa? Ditikror berulang-ulang, jangan sampai hilang hafalannya. Ya, insya Allah kalau orang biasa nikror walaupun udah tua, itu karena biasa nikror tetap ingat, karena dibaca terus. Ya, jadi dan ini satu kemuliaan bisa menghafal Quran, ya, bisa menghafal itu satu kemuliaan. Dan kalau lupa, ingat hati-hati, dosanya besar. Makanya kalau antum ada niatan pengen jadi penghafal Quran, niatin benar-benar, jangan main-main. Walaupun saya cuma hafal juz amma, nggak apa-apa, jaga juz amma, ya, jangan sampai hilang juz ammanya. Ya, usahakan yang lupa, ayo dibalikin lagi, minta taubat sama Allah, minta tolong sama Allah, biar dikembalikan lagi hafalannya. Nah, ini diantara maksiat lisan. Ya, yang mau tanya silakan, karena berikutnya ini kajian berikutnya maksiat mata. Apa saja maksiat mata? Insya Allah di kajian berikutnya. Silakan yang mau nanya. Kalau nggak ada kita tutup dengan Fatihah. Bang siapa yang biasa nanya tuh nggak hadir siapa? Aris. Nggak ada deh, nggak masuk. Oh ada. Bang Aris mau nanya nggak?
Nah, kadang ada pertanyaan dia ngumpet. Ya, silakan. Ya. Kita makan atau minum bekas orang atau saudara itu dapat dosa. Kita makan bekas makanan saudara atau minum saudara dapat dosa nggak? Pertanyaannya, ente makan bekas dia izin apa enggak? Atau memang dia udah nggak dimakan lagi? Kalau misalnya gini, kalau orang lagi makan baru setengah, terus ke belakang kencing, ya, padahal dia masih mau makan lagi, ente habisin, dosa itu. Yang punya dia. Oke, nggak boleh. Kecuali memang dia udah tinggal 5 menit setengah, ya, dia ke belakang, Ustaz habisin, saya nggak mau dah. Nah, kalau udah nggak mau berarti udah ditinggalkan, itu nggak apa-apa. Bahkan apalagi dikasih habisin nih, nah, itu namanya nggak apa-apa. Cuma kalau masih orang pengen makan, hak orang, ya. Dimakan habis begitu pulang, lah kopi saya mana? Ya. Kecuali kalau kita sama orang yang tadi itu sudah tarodi, sama-sama ridho, udah biasa gitu. Kan ada orang yang gitu ya, nama saking bestinya, teman banget gitu ya, soulmate, ya, makan bareng, ya. Fit, handphone pakai aja kayak orang lain aja lo, ya. Duit fit itu di kantong ambil aja. Kita juga begitu sama dia, ya, ambil aja. Itu namanya udah tarodi namanya, nggak apa-apa. Cuma kalau ketemu juga jarang, ya kan, jarang negor. Begitu makan dihabisin makanannya. Siapa lu? Saudara, besti apaan nih? Ya, nggak pernah ngobrol besti. Ya. Itu terjadi juga kadang masalah make barang orang lain, menggosok. Itu juga sama tuh. Gosok itu beda sama sariko. Gosok itu kan menguasai atau mengambil hak orang lain untuk dipergunakan, tapi dia niat mengembalikan. Itu namanya gosok. Nggak diambil terus, nggak dibalikin. Tapi kalau sariko ngambil hak milik orang lain tanpa niat mengembalikan, namanya nyolong, nyuri. Nah, kebanyakan dari kita kadang menyepelekan masalah gosok, padahal ini haram juga. Contoh, ya, mau wudu agak di luar, sendal kita sendal kulit, ada orang punya sendal jepit, swallow, pakai aja. Padahal bukan kecuali sendal masjid ya, sendal musola wakaf tuh buat wudu misalnya, nggak apa-apa. Cuma sendal orang, ya, lu nggak apa pakai sendal orang? Saya kulit Ustaz terbasah, rusak. Nah ini, ya kan, swallow Ustaz, ngapa sih? Yang punya orang, belum tentu tuh orang ridho ente pakai, dosa juga. Ya, jadi hati-hati sama gosok. Termasuk tadi makanan tuh, ya, perhatiin tuh orang masih mau makan apa enggak. Jadi emang udah habisin tuh nggak mau, itu lain lagi tuh, ya. Apalagi kalau bekas orang-orang soleh, itu kita rebutan itu. Habib Salim kalau habis ngajar, air minumnya gelasnya gede, air putih, ya. Kalau nggak habis, baru setengah, kita tungguin aja, nungguin Habib Salim bangun, ya kan? Habis bangun kita salaman, ambil ini ya, gelasnya, rebutan ganti-gantian, begitu. Seperti itu nggak apa-apa, nyari berkah namanya, berkahnya orang-orang soleh. Ini bukan orang-orang yang nggak terlalu akrab sama kita, baru makan 2 sendok kita habisin, tuh bukannya nyari berkah, ente rakus namanya, punya orang dimakan, ya. Kalau dia izinin silahkan, tapi nggak tanpa izin nggak boleh. Jelas ya, dan itu cuma makanan, semua hal tanpa izin punya hak, yang nggak ada haknya nggak boleh kita pakai. Ya, jelas? Lagi cukup? Ya, bagus. Dengan julukan apa? Nah, kalau julukan yang tidak baik, ya, tetap jangan kita gunakan kepada orang lain. Ya, walaupun orang nggak marah Ustaz, ya, tapi kan itu termasuk cara caci maki, nggak baik bahasa begitu. Kecuali misalnya julukan yang memang khusus buat dia karena orang situ banyak misalnya. Misalnya yang namanya Andi banyak, ya. Karena Andi banyak ada 4 orang, Ustaz kenal Andi nggak? Andi mana? Andi hitam, misalnya gitu. Dan dia misalnya nggak marah dengan julukan itu nggak apa-apa. Karena memang untuk mendefinisikan orangnya. Karena banyak. Kayak misalnya, maaf, yang kita kenal Pak Haji Malik, itu orang nyebutnya Haji Malik kambing, karena dia bos kambing. Ya, bukannya dia kayak kambing, bukan, emang bos kambing. Ya, ada kayak di sini Abu Sri itu Haji, udah meninggal orangnya, Haji Ishak Kasolihun kaya, ada kayanya. Kenapa? Karena yang namanya Ishak banyak. Ya, tapi ini ada kaya, ini orang kaya. Orang tahu, oh Ishak kaya, orang tahu Ishak kaya. Ada Ishak guru, oh guru. Ishak lurah, lurah. Beda-beda tuh Ishak tuh. Itu namanya julukan. Ya, cuma kalau bisa ngasih julukan pun yang bagus.
Ya, jangan yang jelek-jelek, ya. Ishak mana? Ishak Tonggos, itu Tonggos sebutnya. Jangan Tonggosnya ngapa? Apanya kayak yang sebutin gitu, ya. Takutnya dia nggak terima, dia marah gitu. Ya, pokoknya kita berusaha kalau ada julukan orang yang tidak baik kita jangan pakai. Ya, jangan pakai apalagi kalau tapi dia nggak marah Ustaz ya, walaupun dia nggak marah, apalagi kalau dia marah. Jangan. Ya, yang dibiasain begitu. Karena kadang kita nggak sengaja tuh ngasih julukan sama orang, kita pikir sepele, terus-terusan sampai dia tua. Gara-gara kita tuh. Padahal dia nggak demen. Ya misalnya gigi Tonggos kita panggil misalnya Tony Ngetril. Ngetril apaan saya main enggak gigi Ngetril Ustaz. Kadang kita bercanda sampai tua Tony Ngetril gara-gara kita. Dia gedek banget, ini gara-gara Agus nih dulu. Gedek banget nih sampai tua digituin. Kan kita hati-hati ngasih julukan orang. Ya, jelas Agus? Ya, Waris, Rian. Kalau saya ingat banget waktu SD kelas 6, kelas 5, kelas 6, kita itu masing-masing anak itu kalau sama gurunya itu diajarkan manggil bapaknya, panggil aja bapaknya gitu. Jadi kayak misalnya saya panggil Pak Pus, bapaknya si Pak Jo gitu, si Joko gitu. Kenapa begitu? Saya nggak tahu dari gurunya sendiri nggak panggil aja bapaknya gitu. Jadi anaknya itu misalnya si A panggil siapa bapaknya mau bapaknya. Nama bapaknya yang dipanggil? Berarti kayak saya misalnya panggil Gozali gitu? Iya. Oh. Jadi bapaknya dipanggil. Itu gimana Ustaz? Ya, kalau orang dipanggil dengan nama orang lain harusnya bukan hal yang baik ya, walaupun nama ayahnya. Ya, kadang kan kita kalau manggil nama ayah orang lain dengan sebutan nama langsung kan juga terkesan tidak sopan dalam adab. Ya, misalnya nama saya Hafid, bapak saya Gozali, tapi guru saya bilang panggil aja bapaknya. Saya orang lain manggil saya Gozali kan bapak saya dipanggil Gozali aja. Kita aja manggil orang tua Gozali kagak enak. Ya. Harusnya orang gurunya nggak ngajarin begitu, ya. Jadi gurunya itu harus ya diingetin tuh, ya dikoreksi. Maaf Pak Guru kok nggak ngajarin nama bapak saya panggil, saya punya nama, gitu. Karena apa? Iya, ya. Nah kita manggil nama bapak kita aja Gozali, nggak sopan, ya. Kita bisa dijitak lo begitu, Gozali, bapak lu nih, ya. Gozali. Kita diajarin begitu, nama bapaknya Pak Ijo, bapaknya dia Pak Ijo, ya, jadi nggak baik tuh, ya. Jadi kadang adat itu, ya al-adah muhakkamah, adat itu bisa menjadikan satu hukum. Artinya gini, di Arab orang manggil orang lain dengan namanya langsung itu hal yang biasa. Bahkan seorang istri saya ngalamin tuh, saya punya teman, taruhlah namanya Umar. Umar itu teman saya, dia kalau dipanggil istrinya Umar. Jadi saya lagi diajak makan, rumahnya tuh di Sutu di atas, ya kan kalau perempuan nggak keluar, dia nyediain makanan minuman, taruh di belakang pintu. Kalau udah siap di depan pintu, tok, Omar jahiz, gitu. Omar tu'am jahiz, Omar makanan siap nih, gitu kan. Dia bilang, Omar siapa itu? Ahli, istri saya. Istri mau nanti Umar? Iya, emang Nafid di Indonesia nggak sopan itu. Istri manggil suaminya pakai nama, ya kita kan panggil bang, misalnya gitu kan ya. Lagi lebih tuaan lagi, bang atau ayah atau bebek, apalah, peyang, ayang gitu, yang gitu ya. Pokoknya ada panggilan-panggilan di Indonesia tuh gitu. Wah kalau suami dipanggil namanya marah di Indonesia. Oh gitu, di sana biasa, ya manggil orang lain panggil nama aja biasa. Nah, cuma kita di daerah kita, di negara kita kan ada adab. Ya, manggil ayah kita, jangan panggil nama, ayah, abi, buya, apalah, julukan yang sopan. Ya, apalagi ini gurunya ngajarin panggil nama bapaknya, jadi ngajarin nggak sopan bapaknya. Bapak orang lain panggil dengan namanya, dia aja manggil nama bapaknya nggak berani, kita manggil nama bapaknya, seenaknya. Jadi menurut saya itu kurang tepat begitu tuh, adabnya nggak ada, ya. Jadi jangan dipakai adab begitu, ya. Lagi pula kita jadi rancu, kita bisa jadi lupa nama teman kita, ya harusnya namanya Hafid jadi Agus, Gus, ngerti apa yang manggil Agus, mana bapaknya itu, ya, nama teman sendiri dilupa jadi. Ya, kalau orang punya nama panggil dengan namanya, gitu. Jelas Maris? Lagi cukup? Ya. Misal kan gosok tuh ya. Nah kita pakai buat sholat atau buat wudhu. Nah itu kita dapat pahalanya apa gimana? Baik, jadi kalau kita pakai sesuatu dari barang gosok, ya, misalnya kita pakai peci atau sendal, atau baju atau sorban buat sholat, bagaimana hukum sholatnya?
hukum sholatnya dari segi fikih selama terpenuhi syarat dan rukun ya sah-sah saja. Ya, untuk aurat misalnya, saya pakai sarung ini Ustaz, punya orang Ustaz, pakai aja udah. Ya, orang tahu, enggak tahu, diam-diam Ustaz. Gosok, udah saya balikin. Sholatnya sah nggak? Selama syarat dan rukun terpenuhi, sah. Cuma masalahnya diterima apa enggak, itu masalahnya. Ya, artinya ada pahalanya apa enggak. Ya. Kata Nabi, orang sholat, bajunya itu 1/10 dari barang haram. 1/10, berarti kan ya 90%-nya halal. 1/10-nya dari barang haram. Nggak halal, maka sholatnya ditolak, nggak diterima sama Allah. Lah ente sarung baju gosok semua. Ya memang dari segi fikih sah itu maksudnya ente nggak perlu kodok, udah sah cukup udah. Tapi pahala nggak ada, nggak diterima sama Allah. Sayang, ya. Jadi jangan sampai kita pakai sesuatu, apalagi dipakai buat ibadah dari barang-barang gosok. Hati-hati, jangan. Ya, tapi bagus Ustaz biar kata cakep, iya tapi punya orang nggak boleh. Kecuali kita izin dulu. Mendingan kita pakai baju biasa tapi semua punya kita sendiri daripada cakep hasil gosok orang. Sampai orang bingung mana baju gua ini. Ya. Balik, Mas makasih ya. Lu pakai sholat emang apa sih? Gitu. Kita yang ngotot malah. Pakai sholat pelit banget lu. Pelit banget lu baju gua yang pakai. Ya. Gak boleh tuh. Ya. Kecuali tadi tuh sudah tarodi, udah saling ridho. Itu yang lain lagi. Nggak, sebenarnya salah cara begitu, nggak boleh juga, ya. Tapi kalau kita dia ridhoin, mudah-mudahan dimaafin sama Allah itu aja, karena dia ridho, ya. Cuma hal begini jangan dibiasain. Udah pakai dulu, ntar minta izin, salah izin dulu baru pakai, ya. Kalau seandainya ente izin dulu, pakai dulu, belum minta izin, ntar saat habis sholat saya izin, orang yang meninggal, gimana izinnya? Ayo, susah, dosa jadi, ya. Salah cara begitu salah. Jadi tetap salah, nggak bisa dibenarkan. Tapi kalau dia memaafkan, ya insya Allah dimaafin sama Allah. Karena ini kan hubungan sama kita, sama manusia, bukan sama Allah, gitu ya. Jadi kita tahulah teman-teman siapa yang benar-benar udah CS sama kita gitu, itu silakan. Cuma kalau yang nggak terlalu dekat sama kita jangan disamain. Ya, orang otaknya beda-beda. Mungkin bagi ente dipakai bajunya biasa aja. Cuma bagi dia orang nggak mau, bekas keringat orang apa segala macam. Kan ada orang begitu, terlalu eksklusif gitu ya, jaga diri ada yang begitu. Takut kena penyakit kulit lah apa segala macam. Jangan sembarangan. Jelas ya? Ya, ada lagi cukup? Haris? Kita sholat berjamaah gitu. Ada imam ada makmum. Kalau misalnya makmumnya dalam hati aja gitu, nggak suka sama imamnya, maka sholat kita sah gitu. Apakah seluruh jamaah juga sah? Baik, kalau kita jamaah sama orang, hati kita nggak senang sama dia, tapi tetap jamaah, apakah sholatnya sah? Sama jawaban kita tadi. Selama syarat dan rukun terpenuhi, maka sah. Cuma Nabi ngelarang sholat sama orang yang ente nggak cocok. Ngapain? Ya, ente jadi makmum dia, tapi ente gerundel dalam hati. Dasarnya orang agak bener, imam lagi. Ente milih dia jadi imam. Mendingan ente nggak usah. Daripada sholatnya begitu di hati, ada gerundel perasaan nggak senang. Atau cari imam lain yang cocok sama ente, udah gitu aja. Ya, daripada kita ngikut dia, tapi di belakangnya kita gerutu. Ya, jangan tuh. Tapi kalau dari segi fikih sah-sah saja, boleh-boleh aja, ya. Dan kita jangan biasain, ya, nggak suka atau dengki sama seseorang kecuali alasan agama. Misalnya dia suka mabuk, dia suka itu nggak demen nggak apa-apa. Cuma kalau gara-gara misalnya, ya kayak mana ada tuh Ustaz kayak gitu emang apa? Mobilnya 3, emang apa Ustaz mobil 3? Cinta dunia Ustaz, cinta dunia. Kalau dipakai buat ibadah semua emang apa? Jadi hal-hal yang masalah duniawi misalnya ente kesal gara-gara hal-hal yang di agama sebenarnya nggak apa-apa. Itu dunia 4 Ustaz, doain kawin. Apa emang kalau dia bisa adil biarin aja apa? Nggak jadi sewot. Ente mungkin sewot karena nggak bisa kayak dia gitu aja. Ya nggak bisa 4 kan, kita 1 doang gitu. Ya jadi kesel sama seseorang kalau bukan urusan agama nggak boleh. Kecuali dia nggak sholat, nggak puasa, itu kita kesel boleh. Bahkan gak negor dia bertahun-tahun dibolehkan. Lu ngapa sih ngomong negor dia? Ogah gua, mau orang gak sholat, ngapain? Nah itu boleh, ada alasan agama namanya. Ya, apalagi naudzubillah murtad, gak ditugar-tugar sama kita bertahun-tahun, gak apa-apa, gak dosa. Padahal kita kan dosa, gak negor saudara, ya 3 hari lebih, 3 hari atau lebih. Dosa tuh gak boleh kalau ada masalah. Ya, dosa, haram. Ya, tapi kalau ada urusannya syariat, gak apa-apa. Ya, punya istri, kita tugur seminggu 2 minggu apa? Nggak mau nutup. Wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.